Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari Sekolah SMA Negeri 1 Daha Utara. Ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama ulun Muhammad Khairul Amin dengan NIM ulun 2024 1229 60. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 dan nilai 3. Jadi ulun di sini akan mewawancarai Pian. Pertama-tama, ulun hendak tahu nama Pian. Nama kita Mudzakkir Ansari. Biasa dipanggil apa, Pian? Bisa dipanggil Jakir. Jakir. Buat Bapak, Pak. Iya. Buat pendidikan Pian apa, Pak? Kalau riwayat pendidikan sebenarnya S1-nya bahasa Arab ya, nah. Karena di sini ada yang membutuhkan, karena bukan kalau dari segi apa namanya bukan dinas itu masih apa namanya ya, kada tapi nah, kalau dari Kemenak masih relevan serumpun ke jenderal. Nah itu kalau dari segi riwayat gitu. Apa yang memotivasi Bapak memilih profesi sebagai guru? Sebenarnya motivasi jadi guru itu karena kan bahasa Arab, yang ambil bahasa Arab ya itu kan, karena kebanyakan kan apa namanya agama Islam tuh dari bahasa Arab, misalnya kayak Al-Quran, hadis. Jadinya kalau menguasai bahasa Arab ya setidaknya paham lah tentang agama. Motivasi pertama itu kemudian bisa mengajarkan anak-anak gitu. Kadang langsung apa guru kayak kadang langsung uang, cuma karena kebutuhan di sini jadinya diterima aja katanya. Nilai atau prinsip apa yang Bapak pegang dalam menjalani profesi ini? Nilai prinsip lah. Keteladanan aja. Keteladanan aja. Iya. Prinsip. Bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas? Sebelum pembelajaran itu biasanya kalau ini kan nih habis sudah ulangan nih, semester depan semester genap itu kan biasanya ada rapat dulu pembagian tugas. Nah, karena kelas berapa biasanya baru dipersiapkan. Itu pemulaannya dulu karena kan sudah karena kelas 11 misalnya anunya ini berarti kan kita harus mempersiapkan pembelajaran itu biasanya sebelum masuk tuh apa istilahnya ya, sejenis tes gitu, bukan tes tapi misalnya ini apa yang sudah dipelajari yang sebelumnya adalah apa. Biasanya apa mau RPP itu bang biasanya persiapannya itu ya. Tapi kan melihat kesiapan peserta didik dulu juga bang. Ya melihat kesiapan peserta didik tuh. Metode pembelajaran apa yang paling sering Bapak gunakan dan mengapa? Kalau metode untuk saat ini kan karena apa nih, deep learning kan jarang tuh untuk yang kurikulum ini. Biasanya perpaduan antara bis learning ya, PBL kan, nggak PBL lah, problem based learning kan. Nah itu biasanya itu kan biasanya ada diskusinya dua, jadinya kan memotivasi siswa untuk berpikir kritis lalu isu-isu yang sudah ada misalnya atau yang
keluar gitu nah. Bagaimana Bapak dapat menyelesaikan pelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Kemampuan siswa yang beragam lah untuk mencapai kan gitu kan. Untuk menyesuaikan, Pak. untuk menyesuaikan siswa yang beragam tuh melihat karakteristik peserta didik. Jadi kita melihat apa ini anak kayak apa kita belajarnya. Ada yang sebagian tuh ketujuhnya diskusi, ada juga yang ketujuh tanya jawab. Kalau dulu tuh kebanyakannya lah tanya jawab, kemudian ini kan diskusi anu tuh nah. Ada juga yang ketujuh ceramah, maksudnya kebanyakannya lah. Tapi karena kan ini modern sudah ada mungkin, tapi harus ada dibuat memang ceramah tuh tapi ada banyak gitu nah penjelasan. Media atau alat bantu apa yang biasanya Bapak gunakan dalam mengajar? Kalau media alat tuh yang ada di sini kan yang masih bagus ya pakai LCD biasanya Pak, LCD. Kemudian memperlihatkan PPT, slide, PowerPoint biasanya. Kalau anak itu biasanya kalau kayak asesmen tuh biasanya ya pakai KVK misalnya kan pembelajarannya tuh pesan penilaiannya lah biasanya. Tapi ada yang hanya tapi belum dipakai Pak, maksudnya belum ada, kemarin ada Bang pelatihannya, cuma karena di apa untuk ke guru belum lagi yang dapat TV besar tuh. Nah TV besar itu baru digunakan Bang lagi. Ada sudah dapat cuma biasanya ditempatkan di satu ruangan, jadinya misalnya hendak memakai itu siswanya yang dibawa ke sana kada banyak anunya nih dapatnya. Nah itu biasanya dibawa ke satu ruangan misalnya di lab komputer. Nah jadi bila hendak memakai itu dibawa biasanya siswanya yang dibawa ke sana kayak itu maksudnya. Pakai itu biasanya, tapi ada sebagian guru yang sudah memakai, sebagian belum lagi karena apa belum dilajari lah bahasanya tuh. Kalau ada kemarin tuh waktu pelatihan yang sebulan kemarin kan ada sebagian sudah yang dilajari gitu lah oleh guru-guru yang lain, cuma di sini belum lagi. Bagaimana cara Bapak melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Kalau penilaian itu kan biasanya maksudnya penilaian di kelas atau waktu proses pembelajaran ya. Kalau di dalam pembelajaran itu biasanya ya kayak tadi ada penilaian proses. Penilaian proses itu kan biasanya misalnya kerja kelompok. Nah itu ada kan biasanya ada yang kita kan nebeng lah biasanya kada menggawe kita nah itu biasanya proses. Kalau di akhir itu biasanya refleksi bisa juga, atau tes tertulis yang singkat saja tapi misalnya 5 soal kah atau tes lisan aja biasanya. Kalau di akhirnya kan biasanya ya tes sumatif ke formatif itu yang ada pilihan ganda yang 40 soal kalau tergantung mapalnya. Tapi untuk di sini kami mencoba pakai esai yang terakhir nih, yang pertama Bang. Untuk yang pertama nih esai penilaiannya. Bagaimana Bapak dapat memotivasi siswa yang kurang semangat belajarnya? Untuk memotivasi siswa yang kada semangat belajar itu biasanya didekati Bang dulu, didekati misalnya kenapa jadi malas belajar atau kada semangat, ada permasalahan kayak apa masalahnya jadi kada semangat belajar. Nah diberi masukan, diberi solusi, diberi arahan gitu supaya dia semangat belajar. Apa pendekatan Bapak dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinannya? Ini disiplin di kelas kah atau disiplin di luar kelas kah? Di kelas. Di kelas. Iya. Kalau di kelas itu biasanya ada istilahnya kali kesepakatan kelas lah. Konsekuensi misalnya bila terlambat misalnya 15 menit kan dalam pergantian jam itu kan ada aja yang anak-anak itu misalnya keluar kada pada. Nah biasanya kami ada juga kesepakatan kelas dulu. Biasanya 15 menit kan pergantian jam tuh misalnya 15 menit. Bila bapaknya sudah ada atau misalnya itu bapak ada lah biasanya izin biar keluar tuh. Jadi ada khususnya misalnya apa misalnya
Kalau LAN itu kan biasanya, kalau LAN itu kan apa istilahnya, hukuman tuh ada boleh kalau tuh. Di sini menerapkan konsekuensi biasanya tuh. Jadi apa konsekuensinya harus dijalankan gitu nah. Itu bang buat kami sini kesepakatan kelas. Apa bentuk pengembangan diri yang Bapak lakukan sebagai guru? Untuk pengembangan diri itu kan ada yang istilahnya formal lah biasanya, ada non formal kak. Kalau formal itu biasanya langsung dari bagian dinas yang mengirim atau mengundang, misalnya ada workshop atau seminar, langsung ditujukan kepada guru masing-masing siapa, karena kan kepala sekolah yang menyetujui lah biasanya, ini biar karena tulak ada workshop ini nah itu yang formal. Kalau yang non formal itu kan yang yang di yang kayak di apa, misalnya guru juara kan tempat yang di apa namanya aplikasi kan, atau platform kah biasanya tuh. Nah tempat di situ kan biasanya untuk pengembangan diri lah biasanya, kalau dapat apa tuh sertifikat kan jadi orang Sertifikat. nah, atau di apa ini, kalau di dinas ini apa kali ingat pak, ruang guru, bisa juga ruang guru, banyak aja bang ceritanya tuh. Ini siapa yang hendak aja biasanya tuh, tapi kalau yang dari resmi itu biasanya dari dinas bang, ditujukan kepada orang tertentu sudah ada kepala sekolah yang menyetujui, maksudnya pian tulak ini, kecuali misalnya dia yang berhalangan. Bagaimana Bapak menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Yang positif dan menyenangkan lah misalnya ya humoris lah. Kalau ya maksudnya jangan ada seriusnya, ada bercandanya lah biasanya. Kalau kita pribadi biasanya kan ya mahalabio lah biasanya, ada misalnya kata-kata yang diplesetkan lah, artinya kan menambah suasana bagi mereka juga kan gitu nah. Oh, melawak lah mungkin gitu lah, cuma kan jangan terlalu sering gitu lah. Waktu misalnya bikinnya tegang, ada misalnya siswa itu kata-katanya yang ini, oh yang ini kah misalnya kan, padahal kan mahalabio aja tuh, jadinya kan ketawaan gitu lah. Kayak itu aja bang Rajin. Mengatuk ya Pak. Iya. Menurut Bapak, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Untuk menjadi guru profesional, yang pertama mungkin harus ya menguasai materi bang, maksudnya kan sesuai mapelnya lah. Ya kalau harus profesional misalnya kan, kalau di sini kan boleh jujur, maksudnya tuh kalau Pak ini kan umum nih, ada beberapa aspek, ada beberapa elemen kan. Kalau di tingkat aliyah itu kan sudah ada perpan biasanya tuh, misalnya fikih, nah kan tuh nyaman tuh fikih misalnya Quran hadis, mampu lah biasanya, mampu ini kalau Pak ini kan umum nih. Jadi kalau tuh ya menguasai bang, menguasai ke semua elemen lah biasanya, misalnya kan ambil dari segi fikihnya kan ada Quran hadisnya, ada Al-Qurannya, kemudian ada akhlak dan akidahnya. Kalau di sini kan ya umum lah biasanya, karena kan guru pendidikan agama Islam, jadi harus bujur-bujur lah menguasai anak profesional tuh nah. Makanya ada apa istilahnya PPG kan, profesi apa tuh PPG, program profesi guru kan, nah yang digerakkan oleh pemerintah. Ya hanya raja 4 nih bapak. Iya, karena di keempat kan, di tempat gelombang keempat lah biasanya, ada paham juga kan. Itu bang anunya tuh untuk ya menguasai lah biasanya, karena itu kan belajar di bagian kampus gitu, menjadi guru yang profesional ya paling kadang menguasai lah apa yang hendak diajarkan kepada siswa. Terutama kan kalau di Al-Quran tuh ada yang istilah ayat-ayat mutasyabihat kajar orang, nah itu kan belajar gitu nah. Jadi ya menguasai lah paling kadang. Kalau di tingkat madrasah itu kan lebih nyaman lagi, karena misalnya fikih ya fikih itu nah. Bagaimana Bapak memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Kode etik guru lah, berarti berperilaku sebagaimana guru ya, kan guru itu teladan gitu kan, memberikan akhlak yang bagus kepada siswanya, terutama kan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kan kita nih sebagai guru agama misalnya ngajak sholat, tapi kita kan sembahyang misalnya kan, kalau di sini kan misalnya udah keliling gitu nah. Nah kalau kita ada kesini kan berarti kan kada suri teladan, berarti kada jadi panutan nih.
Ya paling kadang guru agamanya barang kalau kan itu lah guru agama B3 misalnya ada yang sudah di sini kan menyapa kan, kemudian yang lainnya berkeliling misalnya mengajak. Ngajak siswa yang lain. Iya, Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Bapak dapat memastikan siswa benar-benar memahami materi? pedagogik pedagogik ini yang strateginya lah masuk pengetahuannya lah. Untuk memahamkan siswa tuh biasanya dia yang kami dekati gimana kada pahamnya gitu nah. Atau misalnya bila kada paham acungkan tangan misalnya atau bertanya lah, jadinya kan diberikan namanya kan gimana kada pahamnya. Dari yang Bapak jelaskan tadi kan misalnya ayat mutasabbihat tuh kan, apalagi zaman sekarang nih ini lebih kepada banyak mulai HP lah biasanya, atau biasanya cari di Google kan, wah ini sistem Google lah biasanya, sistem internet misalnya kada paham cari dulu baru diluruskan, diberikan pemahaman gitu lah. Dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Bapak menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Menjaga sikap lah. Ya seperti yang tadi berarti lah, layaknya seperti guru itu lah, memberikan contoh secara teladan. Misalnya kan karena di sini ada peraturan hari Senin dan Selasa biasanya kan baju Pemda tuh, kami kan disuruh baju ke dalam nih oleh atasan. Nah paling kadang kan artinya mencontoh, bukan hanya sekadar menyuruh anak-anaknya misalnya kan, kamu baju ke dalam, sedangkan kita misalnya kan ke dalam kan. Misalnya hari Senin dan Selasa bang, paling kadang kan karena itu kan baju putih abu-abu rasanya tuh Senin Selasa. Nah jadinya kan supaya jangan bisa menyuruh aja lah kayak itu biasanya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar di dunia pendidikan di era global saat ini? Tantangannya lah, tantangan di era global ini ya teknologi bang. Maksudnya kan kalau kita kada bisa memadahi lah atau menubi anak-anak itu nah, boleh saja menggunakan teknologi digital, tapi harus difilter lah biasanya mana yang bagus mana yang kada, jangan asal tangkap, jangan asal taguk lah biasanya. Bagaimana Bapak menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Untuk menghadapi teknologi kan ya, Menghadapi kemajuan teknologi. menghadapi kemajuan teknologi di bidang pendidikan lah, mempelajarinya itu lah. Maksudnya itu kan jangan sampai ya paling kadang kita seimbang pak, bisa kayak itu lah antara guru lawan murid, artinya bilanya kita ini bisa mengoperasikan lah paling kadang, jangan sampai katanya kita kada bisa kayak itu lah, menyesuaikan lawan murid. Dan zaman ini kan karena ini zaman teknologi kan sudah Banyak AI. iya. Apa strategi Bapak agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Strategi lah supaya siap bersaing dan Di global dan digital. yang pertama berarti menguasai teknologi, paling kada gurunya kayak menguasai teknologi, kemudian memberikan motivasi kepada siswa berarti supaya boleh aja menggunakan teknologi tapi yang positif lah kayak nah. Pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Bapak? Pengalaman yang paling berkesan lah, pengalaman yang benar-benar itu yang paling berkesan siswanya ya, yang hendak kebetulan yang mas-masan lah hendak ampi itu kan pengalaman gue tuh, sehingga dia tuh yang asalnya hendak ampi jadi jadi dengan dimotivasi karena kan pentingnya pendidikan, apalagi zaman sekarang ya paling kadang kan sesuai kehendak pemerintah 12 tahun kah, 12 tahun awalnya jadi pembakal aja paling kadang kan ada jasa SMA itu kan. Okay. Nah apa satu hal yang ingin Bapak tingkatkan
dalam proses pembelajaran ke depan. Yang ingin ditingkatkan lah ke depannya. Apa ya lah, bingung dia menjawab lah. Dari guru profesional berarti harus menguasai lah biasanya gitu. Yang sampai ya dibodohi anak lah maksudnya. Apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapannya lah, harapannya ya paling kadang kan pemerintah itu tahu bahwa berganti kurikulum tuh bagus saja bang, cuma kan disesuaikan lawannya antara di kota lawan di desa, kemudian kan untuk kesejahteraan guru lah, karena kan yang dididik ini kan manusia yang bergerak. Kalau dilihat itu misalnya kan kayak ya paling kadang kan penghasilan guru tuh jangan sampai ada yang guru misalnya sambil mau ojek gitu lah, paling kadang ya supaya dapur mengepul terus gitu nah, kemudian kadang mencari sampingan paling kadang. Jadi misalnya untuk besoknya kan yang dipikirkan tuh desain siswa, desain murid itu juga, apalagi yang anak dia no kalau ada sampingan kan ya larang jagin dia kata pikirkan lagi kan murid kalau nah kalau cukup aja itu nah, bahkan misalnya berlebihan kau aja kan lo nyaman jadinya kan, yang jadi kan yang dipikirkan tuh murid kayak apa mandi di karakternya. Kalau ada kerja sampingan tuh saya sambil berumah ya bagi dua pikirannya jadinya kalau bisa lah itu nah. Tapi ngarannya kita ya kalau sih deh nah, sejahtera lah biasanya guru itu nah. Kan kalau misalnya guru ini kan mungkin berdasarkan aja kan untuk sekarang ini kan apa istilahnya yang honorer yang masih nah, itu kan kan data-data tuh ada yang misalnya 300.000 400.000, apalagi yang sudah anak dua misalnya pastinya mengerjakan apa sampingan tuh kalau sedangkan yang dididik ini kan barang yang bergerak kayak itu nah, kalau yang di kantor itu kan ya kalau aja tinggi lah kan mana karakternya yang intinya kan. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah menyediakan buat ulun untuk mewawancarai Pian. Ulun minta maaf kalau ada salah dalam kata-kata ulun dalam mewawancarai Pian. Dan ulun minta maaf lagi kalau soal wawancaranya sangat banyak. Iya ada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, menjadi guru bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa untuk membentuk karakter siswa berdasarkan nilai kejujuran dan keteladanan. Guru masa kini itu harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tantangan global melalui pengembangan diri yang berkelanjutan, serta penerapan metode pembelajaran yang aktif dan berdiferensiasi. Keberhasilan pembelajaran bukan hanya diukur dari nilai akademik, tetapi dari kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang positif, memberikan motivasi, dan menangani kedisiplinan siswa melalui pendekatan yang mendidik. Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.